Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 5. Pade harap anak-anak selesai menonton video ini, simak dengan baik, pelajari dengan baik. Karena setelah selesai menyimak video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menguasai menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi, menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi, menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menuliskan daerah asal dan alat musiknya, menjelaskan interval nada pada sebuah lagu, menjelaskan cara memainkan interval nada, memainkan interval pada sebuah lagu dengan alat musik. Itulah yang Pak diharapkan yang dapat anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silahkan berdoa dulu, dan setelah berdoa silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan anak-anak bisa melihatnya. Linknya sudah pada siapkan di kolom deskripsi, tinggal dibuka saja dan diklik linknya. Baik, pada kesempatan ini Pade akan menunjukkan sebuah gambar. Kira-kira apa? Mari kita lihat bersama. Oh ya, ternyata ada anak. Kita beri nama Budiman saja. Nah, Budiman ini sedang berpikir. Apa yang dipikirkannya? Oh, rupanya Budiman ini bertanya, apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Bagaimana? Ya, termasuk anak-anak yang peduli pada lingkungan. Pada yakinkan itu. Misalnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan adat dan budaya di lingkungan. Nah, Pade yakin itu anak-anak peduli akan lingkungan. Kemudian, apakah peduli lingkungan merupakan kewajiban sebagai warga negara? Bagaimana jawabannya? Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oh, ternyata masih Budiman. Budiman mau apa lagi nih? Coba. Masih juga bertanya, bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Nah, Budiman ini bertanya, contoh-contoh kewajiban yang pernah anak-anak lakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, nah, kewajiban di rumah yaitu membantu orang tua. Kemudian kewajiban di sekolah, salah satunya ikut menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Kewajiban di masyarakat, berpartisipasi aktif di kegiatan masyarakat. Banyak, contohnya kalau hari Minggu mungkin ada kerja bakti. Nah, anak-anak ikut kegiatan tersebut. Nah, kemudian apalagi? Oh, kewajiban pada bangsa dan negara. Contohnya taat hukum. Misalnya kalau anak-anak berpergian harus menggunakan helm. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban pada bangsa dan negara. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang pernah anak-anak lakukan. Kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di masyarakat, kewajiban pada bangsa dan negara. Silakan anak-anak cari contoh lainnya lagi. Sekarang Padi akan menunjukkan apa lagi? Mari kita perhatikan.
Ada apa lagi nih Budiman? Coba. Nah, masih juga bertanya manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Apa itu manfaatnya kalau kita melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan. Nah, itu manfaatnya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di masyarakat. Nah, ada lagi yang perlu dijawab. Pak Budiman ini bertanya hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Nah, apa yang harus diperbaikinya? Kalau selama kita memperbaiki kewajiban, di sini kalau Pak lihat harus diperbaiki berarti ada kesalahan atau kelalaian. Nah, bagaimana kalau ada kelalaian dalam melaksanakan kewajiban? Caranya, apabila kita lalai dalam melaksanakan kewajiban, meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Contoh, kalau umpamanya di sekolah datangnya terlambat, berarti itu lalai. Nah, kemudian dapat teguran dari bapak ibu guru di sekolah. Nah, Anda harus minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu salah satu cara memperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Mari anak-anak perhatikan, apalagi nih yang akan dilihatkan sama anak-anak oleh Pade. Simak dengan baik-baik. Oh, ternyata Budiman masih datang juga. Ada apa nih Budiman? Coba kita lihat. Oh, ternyata Budiman memberitahu bahwa kewajiban pada diri sendiri. Berarti kewajiban itu ada kewajiban di lingkungan rumah, ada kewajiban di lingkungan sekolah, ada kewajiban di lingkungan masyarakat, pada bangsa dan negara. Ternyata ada juga kewajiban pada diri sendiri. Apa itu kewajiban pada diri sendiri? Misalnya begini, kita ini eh, harus makan. Nah, itu kewajiban diri sendiri, menjaga kesehatan. Kemudian mandi sehari 3 kali. Nah, itu kewajiban pada diri sendiri untuk menjaga kesehatan. Kemudian jajan yang makanan yang sehat-sehat. Nah, berarti kita melaksanakan kewajiban pada diri sendiri. Namanya menjaga kesehatan. Nah, kalau kita menjaga kesehatan ya berarti kita sudah melaksanakan kewajiban pada diri sendiri. Nah, tadi Pak Ade sudah memberikan contoh misalnya kita jajan. Jajan itu harus yang sehat-sehat, yang tertutup rapat. Nah, berarti kita menjaga kesehatan. Berarti kita telah melaksanakan kewajiban pada diri sendiri dengan baik. Nah, pada kesempatan ini juga Pak Ade akan menunjukkan sama anak-anak contoh kegiatan teks bacaan tentang menjaga kesehatan. Coba kita lihat bersama-sama dan baca nanti. Nah, silahkan anak-anak baca. Judulnya Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekolah. Silahkan anak-anak baca dengan baik, dipelajari, disimak. Karena setelah selesai membaca, Pade akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Pade lanjutkan. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, nanti Pak dilanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Nah, ini kelanjutan dari teks bacaan tadi. Silahkan dibaca lagi.
Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, simak dan jawab pertanyaan dari Pade. Nah, ini pertanyaannya. Siap anak-anak menjawab ya. Pertanyaan pertama, tuliskan kata kunci pada judul tersebut. Nah, kata kunci pada judul yang tadi anak-anak baca. Ada yang tahu? Iya. Kata kuncinya bisa bahaya pangan jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Ada yang lain lagi? Ya, bahaya pangan jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Nah, itu bisa dijadikan kata kunci. Silakan anak-anak kalau ada kata kunci yang lain juga nanti dituliskan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Tuliskan juga perkiraan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang anak-anak temukan tadi itu. Silakan. Apa itu informasi yang diperolehnya berdasarkan kata kunci yang tadi anak-anak sebutkan itu? Ada yang bisa? Nah, ini bahaya jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Bahwa dalam 5 tahun terakhir Badan POM menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40% bahwa siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan. Nah, ini salah satu informasi yang diperoleh dari kata kunci itu. Ya. Nah, selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai dengan kata kunci berdasarkan perkiraan anak-anak tadi itu? Bagaimana jawabannya? Silakan diperiksa, disesuaikan lagi. Gimana? Sudah? Ya, ternyata isi bacaan setelah membaca semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci. Jadi jawaban anak-anak betul. Jadi membuat kata kunci, kemudian informasi berdasarkan kata kuncinya ditulis. Setelah ditulis, coba kembali dibaca teks bacaannya tadi itu. Apakah sama atau tidak? Ternyata jawabannya sama. Nah, selanjutnya, anak-anak pada waktu jajan di sekolah itu harus memperhatikan apakah jajanan itu aman. Nah, maksud aman begini. Misalnya, kadang-kala anak-anak suka lihat nggak ada makanan yang tidak ditutup atasnya. Kan itu bisa kotor, bisa dihinggapi lalat. Nah, itu sudah tidak aman. Kemudian apakah makanannya sehat, kemudian bergizi untuk memenuhi kesehatan tubuh anak-anak. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi jangan asal jajan, asal beli saja. Jadi kita pada saat beli jajanan di sekolah harus diperhatikan. Aman tidak nih? Sehat tidak nih? Bergizi tidak nih? Kalau emang anak-anak menilai bahwa itu tidak aman, tidak bergizi atau kurang sehat, tidak usah dibeli ya. Dan lebih baik anak-anak itu bagusnya bawa makanan dari rumah yang benar-benar sudah bisa dijamin kesehatannya, keamanannya, gizinya. Nah, kalau anak-anak melakukan hal itu, artinya anak-anak itu telah melaksanakan pada kewajiban diri sendiri. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan kewajiban
pada diri sendiri. Nah, sekarang apakah anak-anak juga pernah melaksanakan atau melakukan kewajiban pada lingkungannya? Nah, itu Pak De tanyakan juga sama anak-anak. Yang bagaimana wujud nyatanya bahwa anak-anak itu telah melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Ada yang tahu? Ya, salah satunya ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan setempat. Ya, misalnya di tempat anak-anak. Nah, itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Misalnya apa? Mungkin di lingkungan anak-anak ada alat musik daerah, ada lagu-lagu daerah. Nah, anak-anak melestarikannya, mempelajarinya, kemudian dipraktekannya. Nah, itu sama saja kita telah ikut melestarikan adat budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik oleh anak-anak gambar apa yang akan Pak De tunjukkan. Nah, ini adalah contoh alat musik. Coba ada yang tahu alat musik ini namanya apa dan berasal dari daerah mana? Ya, betul. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Selanjutnya, perhatikan. Nah, ini alat musik apa? Ya, gamelan Bali berasal dari daerah Bali. Nah, yang ketiga ini alat musik apa? Tifa berasal dari daerah Maluku dan Papua. Selanjutnya apa lagi? Apa tuh namanya? Betul, margondang berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Nah, anak-anak sudah tadi bisa menyebutkan alat-alat musik, kemudian asalnya dari mana. Nah, sekarang anak-anak tahu nggak lagu daerah? Nah, silahkan sekarang Pak De akan tunjukkan sebuah lagu. Nah, silahkan nanti anak-anak nyanyikan. Lagu apa tuh kira-kira? Mari Pak De tunjukkan. Mari Pak De tunjukkan lagu apa tuh? Oh iya, lagu Daerah Mariam Tomong. Pasti anak-anak sudah mengenalnya dari kecil. Lagu ini sudah bisa. Dari daerah mana lagu ini? Coba kita lihat. Nah, Mariam Tomong itu merupakan lagu daerah Tapanuli. Nah, sekarang silakan oleh anak-anak nyanyikan dengan baik sesuai dengan intervalnya. Silakan dinyanyikan. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai membaca. Coba dilanjutkan. Ini adalah materi memainkan interval nada. Silakan anak-anak baca, anak-anak pelajari. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Pak De lanjutkan. Nah, ini silakan oleh anak-anak. Anak-anak praktek ini. Ya, praktek memainkan alat musik pionika. Nah, kemudian anak-anak juga bisa menggunakan botol bekas atau gelas ya. Coba dipraktekkan di rumah. Ya, silakan. Boleh dengan teman-teman atau dengan orang tua di rumah. Baik, anak-anak, untuk penyampaian materi saat ini cukup. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, lonceng, komen, dan share videonya ke teman-teman untuk belajar. Supaya Pak De tetap semangat terus berbagi informasi, berbagi materi.
dan Pade selalu menunggu saran dan masukan untuk supaya lebih baik lagi dalam pembuatan video pembelajarannya. Pade ucapkan terima kasih dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.